Pemirsa, lagi-lagi terjadi arisan bodong yang memakan puluhan korban. Kali ini terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ini tidak main-main, total kerugiannya bahkan mencapai miliaran rupiah. Penuh rasa kesal, puluhan wanita ini menyoraki 3 orang pengelola arisan daring atau arisan online di Mako Polsek Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Sebelumnya puluhan wanita ini melaporkan kasus penipuan dan penggelapan dana arisan dengan total miliaran rupiah yang diduga dilakukan oleh 3 orang ini. Sebelumnya petugas sempat melakukan mediasi antara kedua belah pihak, tapi menemui jalan buntu. Mediasi tadi pada dasarnya korban ini, pelaku ini menjanjikan akan mengembalikan 1 juta per orang per hari. Tapi ketika diminta untuk memperlihatkan jaminan apa yang bisa dijadikan jaminan, pelaku tidak bisa, diam saja dia, tidak bisa memperlihatkan. Korban investasi bodong berkedok arisan online diketahui berjumlah lebih dari 200 orang dari dalam dan luar Kota Makassar. Terpengaruh dengan ini? Karena endorse-nya selebgram, Pak. Bagaimana ini, Pak? Oh, awalnya ini, Pak. selebgram ini kan? Selebgramnya ini. Dari mana kita tahu dengan selebgram? Karena saya kenal mereka, Pak. Itu kenal selebgramnya dari Instagram juga. Setiap orang dimintai menyetor uang sebesar 5 juta rupiah atau 10 juta rupiah per bulan dan dijanjikan mendapatkan hasil investasi sebesar 14 juta rupiah setiap 15 hari. Kalau kerugian totalnya sampai hari ini 39.760. Itu kita angsur sejak itu atau langsung bayar? Yang harusnya semuanya bulan depan itu sudah get nih semua. Ada yang 15 juta, 10 juta, tapi kayaknya bakalan tertunda karena gagal kita, maksudnya kacau ini. Karena mediasi menemui jalan buntu, ketiga pengelola arisan diserahkan ke Polrestabes Makassar untuk penyelidikan lebih lanjut. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi penipuan berkedok arisan marak terjadi di masyarakat dan sudah sepatutnya kita waspada pada iming-iming yang menawarkan atau ditawarkan pelaku penipuan arisan bodong. Karena adalah hal yang tidak masuk akal untuk mendapatkan keuntungan berlipat hanya dengan menyetor uang kepada sejumlah orang. Nah Ustadz, ini sebetulnya adalah penipuan, jelas ya Ustadz, ini adalah sebuah penipuan. Lalu bagaimana Islam memandang kepada perilaku culas dan penipuan seperti ini? Ya, makasih Mbak Purnama ya. Sebelum saya membahas itu sedikit, saya ingin menyinggung soal arisan. Pada dasarnya sebetulnya bagus. Karena itu kan tolong menolong, bantu membantu ya. Saya punya uang hanya 100, tapi orang lain punya 100, ada 10 orang 1 juta dikocok keluar nama saya, uang saya jadi 1 juta. Itu kan membantu saya untuk membeli barang yang 1 juta dengan kewajiban nanti di bulan depan saya bayar 100 lagi untuk orang lain. Itu pada dasarnya itu bagus. Nah, tetapi ketika ini dijadikan kedok untuk menarik keuntungan dari nasabah, dari calon mitra dan seterusnya, itu tentu saja ini penipuan yang jelas haram menurut pandangan agama. Di dalam hadis Nabi SAW, Rasul SAW itu pernah bersabda, laisa minna man ghasyana, tidak termasuk golongan kami orang yang menipu sesama kami, sesama kita, bukan golongan kita. Artinya kita dianggap bukan umat Nabi kalau kita menipu sesama orang, sesama manusia, apalagi sesama muslim. Nabi sudah menganggap kita itu keluar dari gerbongnya umat Islam kalau kita masih melakukan tipu-tipu. Nah, apalagi kemudian di dalam hadis-hadis yang lain maupun di dalam Al-Quran, ancaman bagi orang yang menipu itu juga luar biasa besar, bukan hanya di akhirat. Di dunia pun seringkali ancaman itu sudah mulai ada. Allah sudah memberikan peringatan kepada orang yang suka menipu di dunia. Nah, salah satu buktinya dalam berita yang barusan kita lihat ini, saya kira ini dengan terbukanya kemudian dilaporkannya ke kepolisian, ini salah satu cara Allah sebetulnya sayang kepada pelaku yang jangan sampai dia menipu atau merugikan orang lebih banyak lagi. Cukuplah sampai di situ lalu bertobat, mengembalikan uang-uang yang sudah diambil. Ini kan sebetulnya kasih sayang Allah kepada yang bersangkutan. Dengan cara begitu dia diharapkan bisa bertobat. Jadi betapa besar sebetulnya dosa yang ditimbulkan dari menipu. Sebelum ini saya kira saya pernah juga membahas ya bahwa dalam hadis yang sama, menipu itu dirangkaikan dengan kejahatan membunuh.
Artinya ketika dirangkaikan itu Rasul seolah-olah hampir menyamakan kejahatan menipu itu dengan kejahatan membunuh. Dan membunuh juga dosanya besar sekali. Jadi tidak main-main sebetulnya soal menipu ini. Karena itu hak orang lain, susah payah orang lain, lalu kita yang menikmati begitu saja tanpa ada jerih payah. Begitu Mbak Sheila Purnama ya. Baik Pak